Bagaimana jika dia yang ternyata jodohmu? Jangan berkata jika dia bukan jodohmu, karena hanya Allah yang tahu kapan hatimu akan kamu serahkan pada pemilik sebenarnya. Galaksi, kemari! Teriak seorang pria berkulit hitam tengah berenang di sungai yang lumayan dalam. Pria pemilik mata tajam namun menatap tenduh pemuda yang di bawahnya yang tengah berenang bersama teman-temannya. Yang lain tersenyum lalu berkata, "Saya sudah mandi, Samir." Jangan berkata formal padaku, Gala. Kalau orang Jakarta itu suka panggil lo gue kan, gunakan kata seperti biasa aja. Gala duduk di bebatuan yang besar, hingga kedua kaki jenjangnya itu menyentuh air sungai yang dingin. Sore ini ditemani senja yang mulai terlihat di desa Cempaka, hampir semuanya berenang. Mereka sangat bahagia, canda dan tawa mereka lontarkan, membuat Gala tersenyum. Desa Cempaka sangatlah damai dan tentram. Sudah 1 minggu Gala berada di desa ini, dan selama ini ia sudah mengenal para penduduk di sini, dan pastinya ia memiliki teman dekat yaitu Samir. Pria berumur 19 tahun itu sangat baik dan dia penghafal Al-Quran. Saat ini hafalannya sudah 20 juz. Pekerjaan sehari-harinya dia bekerja mencari ikan dan juga mencari kayu. Apapun bisa Samir lakukan karena dia bekerja serabutan. Penduduk di desa Cempaka sangat pintar, walaupun mereka hanya tamatan SMA saja. Di desa ini juga ada pendidikan sampai tingkat SMA. Gala yang belum menamatkan pendidikannya pun melanjutkan sekolah di SMA 1 Cempaka, dan sekarang dia tengah melakukan ujian. Cipratan air mengenai wajah tampan Gala membuat dia mengerjap dan pelakunya ternyata Embun yang tanpa dosa duduk di sebelahnya sambil tertawa dengan suara merdunya itu. Gadis dengan baju yang hanya menutupi dada serta memakai sarung batik kembali mencipratkan air ke wajahnya membuat Gala mengusap wajahnya itu lalu membalasnya. "Kenapa kamu tidak ikut dengan mereka, Mas Gala?" "Tidak, saya sudah mandi." "Oh ya?" Embun menaik turunkan alisnya lalu akhirnya dia mendorong tubuh Gala. Tapi sepertinya karma untuk Embun karena kakinya terpeleset oleh bebatuan dan malah terjatuh di tubuh Gala. "Cie, kalian berdua seperti pasangan kekasih," goda Mawar, teman dari Embun yang tiba-tiba datang. Dia juga memakai pakaian yang sama dengan Embun. Perempuan di desa Cempaka memang selalu memakai pakaian yang sering orang lain sebut dengan tank top. Hanya menutupi belahan dada mereka saja dan juga untuk bagian atasnya memakai sarung batik. Gala segera bangkit hingga Embun tidak duduk di atas pahanya lagi. "Ah, maafkan aku Mas Gala." "Tidak apa, saya izin pamit ingin pergi ke hutan." "Untuk apa?" "Mencari hewan untuk makan malam kita." "Embun ikut ya Mas." Gala menggeleng. Datuk melarang seorang gadis untuk pergi ke hutan, apalagi maghrib sebentar lagi akan tiba. Bukan hanya perempuan saja, tapi pria pun dilarang masuk ke dalam hutan. "Saya akan kembali secepatnya." Gala mengambil tombak yang ujungnya terbuat dari batu runcing yang digunakan untuk mendapatkan ikan. Dia akan menggunakan alat itu untuk menangkap hewan yang malam ini bisa dimakan. "Gala, aku ikut!" teriak Samir naik ke daratan hingga perut sispeknya dan dada bidangnya terlihat. "Kenapa kamu menatapku seperti itu, Gala? Kamu iri karena aku memiliki perut kekar seperti ini?" Godanya karena seminggu ini Gala tinggal selalu menutupi badannya itu. Gala menggeleng. Dia bukan fokus pada perut kekar Samir. Dia malah fokus pada luka memanjang di perutnya. Seakan tahu apa yang dipikirkan Gala, Embun pun berucap. Luka itu Samir dapatkan saat menyerang beruang. Dia dicakar oleh beruang hitam yang 1 bulan lalu pernah menyerang seorang anak di desa kita, jelasnya. Gala mengangguk, mengerti, lalu melemparkan tombak pada Samir. "Jika kamu ingin ikut, bersiap-siaplah."
Kita harus cepat mendapatkan hewan buruan dan kembali sebelum maghrib tiba. Jika tidak, kita akan mendapatkan hukuman dari Datuk Ali. Siap, seru Samir. Dia berjalan mendekati embun lalu tersenyum hingga gigi putihnya terlihat. Mas cari nafkah dulu ya cantik. Embun tertawa karena candaan Samir dan dia membalas. Hati-hati Mas Samir dan Mas Gala. Semoga malam ini kalian mendapatkan buruan kelinci. Entah kenapa aku ingin sekali makan kelinci. Gala pun mengangguk lalu terlebih dahulu berjalan ke hutan diikuti oleh Samir. Samir, panggil Gala sambil menatap pepohonan yang sangat besar. Hutan ini sangatlah mencekam, tapi tidak akan ada orang penjahat di tempat ini. Hanya ada hewan buas aja. Iya Gala, tanya pria yang memakai kalung bergambar taring itu. Apa hewan yang paling buas di hutan ini? Serigala. Kaki Gala berhenti seketika. Memangnya di hutan ini ada serigala? Bukan hanya ada, tapi banyak. Hanya saja mereka jarang menampakkan diri. Mungkin karena mereka terancam dibunuh oleh kami. Tapi walaupun mereka menampakkan diri, penduduk Cempaka tidak akan membunuh hewan itu. Kenapa? Mereka susah untuk dibunuh. Tidak ada seorang pun yang bisa membunuh hewan buas itu. Aku yang membunuh beruang pun hampir direnggut nyawa oleh beruang. Apalagi jika harus melawan serigala. Mungkin aku akan mati saat itu juga. Saya memiliki peliharaan serigala di tempat tinggal saya dulu. Ujar Gala membuat Samir tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang penuh keterkejutan. Jangan bercanda, serigala tidak bisa dijadikan hewan peliharaan. Mereka itu buas dan tidak bisa dijinakkan. Namanya Carlos. Dia masih bayi, saya sudah mengurusnya, dan dia sekarang sudah dewasa. Iya, kamu benar. Serigala adalah hewan buas dan tidak mudah dijinakkan. Tapi Carlos beda. Saya yang membesarkannya dan dia sudah menganggap saya ibunya sendiri. Tapi walaupun begitu, dia juga bisa mengamuk dan pernah melukai leher saya. Samir takjub. Dia tidak bisa berkata-kata selain menepuk pundak temannya ini. Kamu sangat hebat, Gala. Pantas saja embun jatuh dalam pesonamu. Alis tebal Gala mengernyit. Embun memiliki perasaan suka pada saya. Lah, kamu baru tahu. Dari tatapannya yang menatapmu penuh cinta, dia jelas mencintaimu. Maksudnya seperti kamu menatap embun. Gala balas bertanya membuat Samir membisu. Kamu juga memiliki perasaan lebih pada cucu dari Datuk Ali kan? Samir bertanya sambil mengusap tombaknya. Ia merasakan ada hewan yang mendekatinya. Tidak, jawab Gala dengan cepat. Kenapa? Mustahil pria di desa kita tidak jatuh cinta dengan cucu satu-satunya Datuk Ali. Tidak ada kekurangan yang dimiliki oleh embun selain kelebihan yang kita lihat. Gala duduk di akar pohon yang besar. Lalu dengan mudahnya dia melemparkan pisau kecil yang ada di sakunya ke arah kelinci sebelum Samir melemparkan tombaknya. Gala teringat embun ingin daging kelinci dan kelinci putih berhasil ia dapatkan. Mungkin saya satu pria yang tidak termasuk ke dalam orang yang mencintai embun. Apa kamu normal? Jangan-jangan kamu suka padaku, Gala. Kekehan Gala keluar dari bibirnya membuat Samir ikut tertawa. Saya masih normal, Samir. Terus apakah ada perempuan di hati kamu? Karena itulah kamu tidak sekalipun melirik kembang desa kita. Gala menatap langit lalu dia mengangguk membuat Samir penasaran. Siapa perempuan yang berhasil menjerat hati Gala? Namanya Aileen Sophie Alastar Dirgantara. Dia perempuan tercantik di hidup saya. Tidak ada seorang pun yang dapat menyandingi kecantikannya. Bukan wajahnya saja yang cantik, tapi hatinya pun sangat cantik. Dia memiliki kekurangan. Dia tuh manja dan suka marah-marah. Tapi kelebihannya yang membuatku kagum. Dia sangat baik pada orang lain, tidak memandang kasta. Apalagi dia akan maju paling depan untuk membela kebenaran. Saya selalu memanggilnya dengan sebutan princess. Dia adalah putri serta ratu di hidup saya. Terus jika kamu mencintainya, kenapa malah berakhir meninggalkannya dan malah datang ke desa yang sangat jarang orang ketahui? Karena saya dan princess tidak akan bersama. Kita beda. Karena itulah
Saya pergi dan ingin melupakan sosoknya dan memulai kehidupan baru saya. Apakah perempuan yang kamu maksud itu memiliki perasaan padamu? Gala terdiam, lalu akhirnya dia bangkit. Saya tidak tahu, hanya dia dan Allah saja yang tahu. Apa dia tidak memberikanmu sesuatu sebagai tanda perpisahan? Atau kenang-kenangan mungkin? Terakhir kali kita bertemu, Princess memberikan senyuman indahnya pada saya. Dan setelah itu dia mengatakan, semoga saja saya bisa berubah ke jalan yang lebih baik. Kamu juga tahu, saya pernah hidup di dunia gelap sebagai pembunuh bayaran dan juga ketua gangster. Semua penduduk di desa Cempaka juga tahu kebenaran tentang Gala. Dia sendiri yang menceritakan pada Datuk Ali yang berakhir semua orang tahu. Gala tidak mau menutupi masa lalunya karena dia ingin semua orang tahu masa lalunya dan bisa menerimanya. Dan seperti yang ia duga, semua warga desa Cempaka menerima masa lalunya yang cukup kelam. Tapi hatimu entah kenapa merasakan mustahil. Perempuan yang kamu cintai tidak memiliki perasaan kepadamu, Gala. Kenapa kamu bisa seyakin itu? Padahal kamu tidak tahu siapa perempuan yang aku cintai. Aku mempunyai feeling yang kuat. Gala tertawa kecil. Princess saya tidak mudah diluluhkan oleh pria. Dia hanya akan jatuh cinta pada pria yang telah menjadi suaminya dan mengucapkan janji suci pernikahan di depan keluarganya. Lihat di sana. Seru Samir lalu segera berlari. Gala, cepat, di sana ada rusa. Gala ikut mengejar. Sementara di pondok yang selama ini Gala tempati, Embun dengan lancang masuk ke kamar Gala. Dia awalnya ingin membersihkan kamar Gala, tapi berakhir menemukan kertas berwarna putih di ranselnya. Dia awalnya ingin membersihkan kamar Gala, tapi berakhir menemukan kertas berwarna putih di ranselnya. Kertas apa ini? Gumamnya lalu membuka kertas. Tulisannya sangat indah. Itulah yang pertama kali di benak Embun. Embun segera membaca isi surat tersebut dan wajahnya menunjukkan berbagai ekspresi tak percaya dan juga akhirnya dia menangis. Padahal baru setengah dia membaca surat yang dituliskan oleh perempuan bernama Aileen Sophie Alastar Dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gala, semoga kamu membaca surat yang aku tulis. Sore ini ditemani senja yang sebentar lagi akan menghilang, aku menuliskan surat untukmu. Aku bertanya-tanya, apakah benar perkataanmu jika kamu ingin pergi selamanya? Seharusnya hari ini adalah hari bahagiaku, karena Bang Al akhirnya menikah dengan Kak Fatim. Tapi sepertinya hari bahagiaku tidak akan sepenuhnya bahagia saat kamu mengatakan ingin pergi untuk selamanya. Jujur saja, hatiku tidak nyaman saat itu. Aku ingin mengatakan padamu jangan pergi, tapi aku tidak berhak untuk melarangmu. Siapa aku? Aku hanya temanmu saja, tidak lebih. Seharusnya aku tidak menulis surat ini, karena tidak akan berakhir kamu baca, karena kamu sudah pergi. Tapi entah kenapa hatiku mengatakan jika kamu akan menemuiku malam ini. Aku menunggumu di atas balkon sampai jam 11 malam dan ternyata aku salah. Kamu sudah pergi. Padahal aku ingin mengatakan untuk terakhir kalinya padamu, jika aku bahagia pernah mengenal dirimu. Jangan bertanya padaku tentang perasaanku padamu, karena aku pun tidak tahu perasaan ini. Tapi sejak aku mengenal dirimu dan kamu selalu siap melindungiku, aku tidak lagi takut. Aku bahagia mengenal dirimu, Gala. Jujur, aku sepertinya akan merasakan kehilangan sosok pria seperti dirimu. Sepertinya benar, penyesalan akan aku terima pada akhirnya. Satu yang harus kamu ketahui, aku bahagia mengenal kamu, Gala. Semoga suatu saat nanti Allah mempertemukan kita dengan kamu yang sudah menemukan seperti apa makna kebahagiaan yang sebenarnya dan makna keikhlasan. Aku harap kamu tidak salah arah. Teruslah berjalan pada kebenaran. Jangan tersesat lagi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dariku perempuan yang selalu kamu panggil prinsesnya Gala. Mas Gala, panggil embun membuat Gala yang tengah khusyuk membaca Al-Quran di bawah pohon tetap tidak menyaut walaupun dia sebenarnya mendengar suara panggilannya itu. Embun akhirnya menghampiri pemuda yang memakai baju putih tengah belajar mengaji bersama Datuk Ali. Cucuku jangan ganggu nak Gala, dia tengah fokus belajar membaca Al-Quran. Datuk Ali memperingati karena cucunya ini sepertinya tidak sabaran ingin mengobrol dengan pemuda yang beberapa minggu ini telah menjadi bagian dari penduduk desa Cempaka. Embun akhirnya mengangguk sambil duduk di sebelah Datuk. Ia menggenggam secari kertas yang kemarin sore ia tak sengaja baca dan ia ambil. Hatinya mengatakan jika ia harus mengembalikan surat ini. Ia tidak tahu Gala sudah membaca surat tersebut atau belum. Dan bagaimana jika dia belum membacanya? Bagaimanapun Gala harus tahu surat ini. Ia tidak boleh menyembunyikan kertas ini karena ada perempuan yang ternyata mengharapkan Gala. Bukan hanya dirinya saja. Bahkan sepertinya perempuan itu sangat spesial di hidup Gala. 30 menit Gala masih fokus membaca Al-Quran. Suaranya sangat indah membuat kedua mata Datuk terpejam. Dia bertugas mendengar bacaan Gala, takut salah. Tapi ternyata pemuda ini sudah sangat lancar membaca Al-Quran. Bahkan tajwidnya pun benar. Akhirnya Gala menyelesaikan bacaan Al-Quran. Setelah itu dia menyimpan mushaf di dadanya. Kenapa? Tanya Gala akhirnya menatap sekilas wajah embun yang tengah gelisah sejak tadi. Sepertinya cucuku ingin berbicara denganmu Gala. Kalau gitu Datuk pergi karena ingin jalan-jalan di pagi hari. Gala mengangguk, begitupun dengan embun. Dan sekarang tersisa 2 orang yang tengah duduk di kursi kayu di bawah pohon besar. Sembari menikmati hembusan angin di pagi hari yang sangat menyejukkan. Jangan lupakan kicauan burung semakin membuat mereka nyaman berada di tempat ini. Kamu ingin berbicara apa, Embun? Itu maafkan aku Mas Gala karena aku sudah lancang untuk masuk ke kamarmu kemarin sore. Waktu itu aku hanya ingin membersihkan kamarmu, tapi tidak sengaja menemukan surat ini. Embun memberikan surat yang seharian ini telah membebaninya. Ia bisa saja membuang surat itu atau menyobeknya, tapi ia tidak sejahat itu. Bagaimanapun ternyata ada perempuan yang lebih baik darinya yang mengharapkan kepulangan Gala. Embun tidak bisa egois. Dia sangat mengerti perasaan perempuan bernama Aileen Sophie itu. Surat apa ini? Alis tebal Gala mengernyit sampai akhirnya dia mengambil surat tersebut. Itu surat dari perempuan bernama Aileen Sophie. Kedua mata Gala melebar. Dari prinsesnya? Kapan prinsesnya memberikan surat padanya? Aku menemukan surat itu di tasmu, Mas. Sepertinya kamu baru tahu ya. Mungkin saja perempuan itu yang menyimpan suratnya diam-diam di tasmu. Gala tidak terlalu mendengarkan apa yang Embun ucapkan. Dia malah berdiri dan dengan serius membaca isi surat indah dari cinta pertamanya. Setelah 5 menit membaca semua kalimat yang Aileen berikan padanya, wajah Gala pucat pasi. Ia tahu Aileen tidak bisa memiliki perasaan padanya, tapi ternyata selama bersama prinsesnya itu bahagia. Terharu, jelas. Gala kira selama ini perjuangannya tidak dihargai, tapi ternyata prinsesnya bahagia selama ini bersamanya. Gala tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia yang memuncak di dadanya. Kenapa ia baru tahu sekarang? Setelah kamu membacanya, mungkin kamu akan pergi dari desa Cempaka dan kembali ke tempat asalmu. Bukan begitu, Mas Gala? Gala menyimpan sangat hati-hati kertas terakhir yang prinsesnya berikan padanya. Setelah itu dia menatap Embun. Tidak, dia menggeleng pelan. Saya akan tetap tinggal di desa ini. Walaupun Aileen ternyata bahagia bersama saya, tapi dia bukan tercipta untuk saya. Aileen yang kamu maksud itu perempuan yang kamu cinta. Gala mengangguk. Dia cinta pertama saya dan cinta terakhir saya.
Tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan perasaan ini di hati saya. Aileen Sophie akan selalu abadi di hati saya. Walaupun suatu saat nanti dia pasti menikah dengan pria lain. Yang jelas itu bukan saya. Tapi walaupun begitu, saya akan tetap tinggal di desa ini. Saya sudah nyaman di sini, Embun, dan tidak akan pernah kembali ke kota. Ada banyak kenangan buruk di sana, dan saya tidak mau mengingat kenangan buruk itu lagi. Bibir Embun tersenyum membuat kecantikannya bertambah. Tapi bagaimana dengan perempuan itu, Mas? Saya harap Aileen bahagia. Bagaimana jika sampai saat ini dia mengharapkan kedatanganmu? Gala terkekeh miris sampai akhirnya dia menatap langit. Berharap itu memang boleh. Tapi buat apa saya kembali jika pada akhirnya Aileen tidak akan bersama dengan saya? Hanya akan ada rasa sakit yang saya terima jika saya kembali. Kisah Gala terlalu rumit untuk Embun pikirkan. Ia tahu Gala adalah ketua gangster yang selalu membunuh orang-orang. Semua masa lalunya Gala ia ceritakan padanya dan pada penduduk di sini. Tapi kisah percintaan Gala terlalu rumit untuk ia mengerti. Tapi satu hal yang Embun tahu. Kamu bukan Tuhan yang mengetahui jika Aileen bukan tercipta untukmu. Jodoh itu rahasia. Hanya Tuhan saja yang tahu. Seperti yang kamu katakan tadi, Mas. Kamu dan Aileen beda. Dia perempuan soleha sedangkan kamu laki-laki yang terperangkap dalam jurang kegelapan. Tapi memang apa salahnya jika kalian bersama? Bukankah jodoh itu saling menyempurnakan agama kita? Kata-katamu seketika menyadarkan saya jika saya tak seharusnya berpikir seperti itu. Tapi keluarga Aileen memang membenci saya. Kamu tidak perlu memikirkan apapun. Kamu stop sampai di sini saja mengetahui kisah saya. Embun mengangguk. Dia tahu batas, memang ada yang perlu kita ceritakan dan ada yang privacy. Terima kasih karena kamu sudah menemukan surat ini, Embun. Gala tersenyum kecil setelah mengatakan kalimat itu. Embun ikut tersenyum. Sama-sama, Mas. Bahagia. Nyatanya seorang Aileen saat ini selalu murung diri di kamar. Kedua kakak kembarnya tidak bosan selalu mengajaknya bermain keluar. Tapi seolah tuli Aileen mengabaikan kekhawatiran mereka. Bagaimana? Adik kalian benar-benar murung? Tanya Hera membuat Alex dan Alan mengangguk. Princess tidak secerah sebelumnya. Dia selalu mengurung diri di dalam kamar membuat kami khawatir, Bunda, ucap Alan. Saka menghela nafas lalu dia mencoba mengetuk pintu kamar putri kesayangannya yang ternyata dikunci. Aileen, seperti ini mungkinkah karena kepergian temannya? Tanya Kalista. Aku juga berpikir seperti itu, Kak, saut Alan. Gak mungkin. Mereka tidak sedekat itu sampai Princess murung karena Gala. Ujar Alex. Benar yang dikatakan Alex. Gala bagi Princess hanya teman biasa aja. Ayah malah mengira Princess mendapatkan bulian di sekolah. Tidak ada bulian, Ayah. Aku sendiri yang selalu ada untuk Princess. Bahkan Princess selalu di kelas, tidak kemana-mana. Dan juga tidak ada bekas luka apapun di tubuhnya. Bunda setuju dengan perkataan Carly. Ini semuanya pasti ada hubungannya dengan Gala. Jangan bawa-bawa nama anak itu, sayang, seru Saka. Kenapa? Apa karena dia anak dari Zack dan Shanum? Hei, sadarlah, Mas. Gala tidak ada kaitannya dengan kebencian Mas di masa lalu. Dia hanya seorang anak kecil yang terlahir tanpa mendapatkan kasih sayang keluarga. Sudahlah, jangan membahas masalah anak itu. Dia sudah pergi. Hera mendengus menatap penuh kekesalan pada suaminya. Jangan terlalu membenci seseorang. Mas tidak ada hak untuk membenci Gala, karena dia tidak pantas untuk dibenci. Sayang, udah, jangan bahas anak itu, desisnya. Rahang Saka pun sudah mengeras karena dia benar-benar marah jika membahas orang yang ia benci. Aku seperti ini biar Mas sadar. Mas itu bukan Tuhan yang seenaknya membenci orang lain dan menentang kehidupan anakmu. Jika benci, hilangkan kebencian itu pada hatimu. Ikhlaskan semua kenangan pahit di masa lalu. Dan jangan terus memikirkan kenangan buruk itu.
Jika kebencian Mas pada Zack dan Shannon membuat kamu juga membenci Gala, aku juga berhak membencimu. Apa kamu lupa bagaimana dulunya dengan sikap, temperamen, dan keras kepalamu itu menyakitiku? Kamu bahkan lebih kejam daripada mereka, Mas. Tapi aku tidak membencimu karena aku melupakan sikap burukmu itu. Baik Alex, Alan, dan Kalista terdiam. Begitupun dengan Saka sendiri. Dia menunduk saat Hera meledakkan emosinya pada suaminya itu. Hera melakukan semua ini karena ingin menyadarkan suaminya akan masa lalu, agar suaminya itu tidak membuat orang rugi karena keegoisannya. Hera hanya ingin kebahagiaan anaknya, itu saja, dan keluarganya berjalan seperti biasa. Saat kepergian Gala semuanya berubah. Putri kesayangannya yang sering murung, dan ini ada kaitannya karena suaminya membenci Gala yang terlahir dari rahim seorang Aluna Zerafia Shanum. Maaf, Lirisaka. Maafkan Mas sayang, Mas salah. Kenapa meminta maaf padaku? Hera menatap suaminya sangat dalam. Minta maaflah pada anak yang kamu benci, hingga dia pergi karena takut padamu, Mas. Bersambung.